Kejaksaan Negeri Nganjuk bersama Pengadilan Negeri Nganjuk melaksanakan penanaman bibit pohon dan melepas satwa burung di Monumen Dr. Sutomo, Desa Ngepeh, Kecamatan Locaret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kegiatan cinta lingkungan ini melibatkan Forkopimda Nganjuk, OPD, pejabat Kejari Nganjuk, komunitas pecinta alam, dan elemen masyarakat Jumat pagi 21 Januari 2022. Turut dalam kegiatan penyelamatan lingkungan tersebut, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono, Komandan Kodim 0810 Nganjuk, Kapolres Nganjuk, Kepala Parporabut Nganjuk, dan beberapa OPD Nganjuk. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Nopi Tenoperuswot, kegiatan penanaman bibit pohon dan pelepasan satwa burung tersebut merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Nganjuk yang ke-1085. Menariknya, kegiatan penyelamatan lingkungan ini dikaitkan dengan filosofi penegakan hukum yang dilakukan bersama dua instansi penegakan hukum di Nganjuk, yaitu oleh Kejari Nganjuk dan Pengadilan Negeri Nganjuk. Yaitu jumlah pohon yang ditanam sebanyak 339 bibit pohon, melambangkan jumlah perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Nganjuk. Kemudian jumlah burung yang dilepas sebanyak 351 ekor, melambangkan sejumlah terdakwa yang ditangani sepanjang tahun 2021 sebanyak 351 orang. Kegiatan penanaman pohon dalam rangka penghijauan sekaligus dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Nganjuk dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk bersama dengan Pengadilan Negeri Nganjuk. Ini sebenarnya bagian dari filosofi penegakan hukum yang kami lakukan bersama di Kabupaten Nganjuk. Pertama, jumlah pohon yang ditanam hari ini sejumlah 339. Ini adalah melambangkan jumlah perkara pidana yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk dan kemudian disidangkan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk. Yang kedua, jumlah burung yang kami lepaskan hari ini sebanyak 351. Artinya melambangkan jumlah terdakwa yang kami tangani sepanjang tahun 2021 itu sebanyak 351 orang. Harapan kami dengan adanya penanaman pohon, kemudian pelepasan burung yang kami hubungkan dengan penanganan perkara, kami berharap harapannya tentu di tahun 2022 ini 351 orang yang menjadi terdakwa ini kemudian kami dengan burung. Artinya mudah-mudahan dengan acara pelepasan ini pelepasan burung ini melambangkan kembali ke habitat, kembali ke alam, artinya bersatu lagi dengan masyarakat, dengan keadaan sosial. Semoga ke depan angka kriminalitas di Kabupaten Nganjuk boleh menurun. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, Cita Cahyaning Tias, dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Nganjuk ini baik Pengadilan Negeri Nganjuk maupun Kejaksaan Negeri Nganjuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengatasi banjir dan tanah longsor yang ada di Nganjuk dengan penanaman pohon dan penghijauan. Pada intinya adalah sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kajari, dan terkhusus lagi adalah dalam peringatan Hari Jadi Nganjuk ini kami Kejaksaan maupun Pengadilan bersinergi dengan Bapak Bupati mendukung semua program, terutama salah satunya untuk mengatasi banjir adalah penanaman pohon dan penghijauan, karena oksigen semakin mahal sehingga berkaitan dengan virus COVID-19 juga penanaman pohon ini dapat membangkitkan oksigen yang luar biasa, tentunya dengan adanya penurunan luar biasa yang dikerjakan oleh Bapak Bupati dengan jajarannya sehingga COVID-19 sangat terkendali di Kabupaten Nganjuk ini. Seperti itu, selamat Hari Jadi Nganjuk dan semoga Nganjuk selalu sukses, rukun, amin, dan selalu maju. Amin.
Sedangkan PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi sebelum melakukan penanaman bibit pohon dilakukan pelepasan burung merpati. Terkait jumlah bibit yang ditanam dan satwa burung yang dilepas melambangkan jumlah perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk dan Pengadilan Negeri Nganjuk, pemerintah daerah berharap agar di tahun-tahun mendatang jumlah perkara di Nganjuk terus menurun dan aman bagi semua warga Nganjuk dari jeratan hukum. Dengan melepas burung, pemerintah daerah menghimbau warga masyarakat untuk tidak berburu, sehingga jumlah satwa tidak semakin punah. Filosofi burung merpati kan sederhana, tidak akan ingkar janji kan gitu ya. Dan tadi juga ada kurang lebih 351 yang burung yang dilepas oleh Pak Kajari, Bu Ketua Pengadilan beserta Forpimda, punya makna. 2 tahun yang lalu kita kurang lebih 351 warga kami yang jadi terdakwa. Moga-moga insya Allah untuk 2022 ini aman semuanya, terkendali semuanya, permasalahan-permasalahan hukum jauh menurun seperti yang tahun 2021 kemarin. Memang kalau kita mengamati ya sekarang ini terjadi banjir, tanah longsor yang sering banjir, maka kita harus kembali ke alam. Kita harus cinta alam, maka alam akan cinta pada kita. Kita harus sayang kepada alam, maka alam pun juga akan sayang pada kita. Ini yang harus kita gerakkan semuanya. Ini harus berupa gerakan, tidak bisa hanya sekedar kebijakan. Gerakan bersama-sama yang diinisiasi seperti hari ini. Inisiasi penuh dari Pak Kajari sama Bu Ketua Pengadilan, sehingga Pemda nanti mendukung penuh. Begitu pula masyarakat, punya ide-ide apa, monggo kita akan dukung. Intinya apa? Yuk kita membangun sebuah kesadaran bersama bahwa lingkungan ini harus kita jaga. Jangan sampai ada tanah yang kosong, ayo kita tanami. Aliran-aliran air, sungai dan seterusnya jangan buang sampah di segala tempat, tapi harus ditempatkan yang sesuai dengan wadahnya, yaitu tempat sampah. Begitulah burung-burung, tadi sudah dilepas burung-burung. Yuk kita jaga lingkungan, jangan sampai ada yang menembak burung, jangan ada yang memberikan putas pada ikan-ikan yang di sungai, biar nanti alam ini biar juga bersahabat sama kita. Maka pentingnya nanti pemerintah daerah kan sudah ada perda kaitannya dengan lingkungan. Yuk kita jalankan bersama. Media kita berharap untuk ikut membantu mensukseskan program-program pemerintah. Kalau hari ini berkaitan dengan lingkungan, maka lingkungan harus kita jaga bersama-sama, baik oknum tertentu atau masyarakat tertentu. Termasuk juga di dalamnya penghijauan di gunung-gunung. Tidak sekedar ekonomi, tapi juga kelestarian alam ini yang harus kita jaga bersama-sama. Jangan sampai nanti ditanami untungnya sedikit, tapi kalau terjadi bencana juga banyak uang untuk merehabilitasi alam maupun lingkungan maupun masyarakat. Ini yang kita harapkan. Sehingga ayo kita bersama-sama cintailah alam, maka alam akan cinta pada kita semuanya. Untuk itu, pemerintah daerah merencanakan membuat peraturan daerah tentang penyelamatan lingkungan, termasuk penyelamatan satwa burung dan binatang lain. Sekedar diketahui jenis bibit pohon yang ditanam adalah mangga, jeruk, apokat, matua, kluih, jambu air, jambu biji, akasia golden, ketepeng kencono, nangka, dadap merah, trembesi, blimbing, kopi, sepreh, kenitu, pule, dan lain-lain. Sedangkan satwa burung yang dilepas adalah jenis burung emprit, kutilang, dan merpati. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.